Alhamdulillah pagi hari ini cerah, secerah hati kita semua, ayah bunda dan putra putrinya. Selamat datang kami ucapkan di lingkungan Kompleks Sekolah Alam Cilacap. Hari ini kita mengadakan open house. Tujuannya adalah menyampaikan kepada ayah bunda sekalian bahwa di Cilacap sekarang sudah ada sekolah alam. Sekolah alam, orang banyak bicara tentang sekolah yang ada di alam, tetapi sesungguhnya intisari dari sekolah alam itu adalah sekolah yang menjadikan alam sebagai objek belajar, sebagai tempat pembelajaran, dan juga semua sarana pembelajaran yang ada di alam itu bukan hanya untuk dilihat, tapi bisa diobservasi, diamati. Kita bisa langsung belajar fisika, matematika, ilmu alam, yang itu tidak semuanya bisa kemudian kita hanya lihat dari buku. Dan bicara tentang alam, itu tidak hanya tentang alam yang ada di semesta, tapi juga dengan pengalaman. Sehingga bicara tentang sekolah alam, bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Karena belajar di sini harus menyenangkan dan mengasihkan. Itulah intisari dari pembelajaran di sekolah alam. Namun, apa yang kami tekankan adalah bicara tentang akhlak. Karena dasar dari semua ilmu, bagaimana kemudian akhlak itu diterapkan. Yuk, sekali lagi kita mulai. Kita lagi di negeri Sakura. Kita ambil pedangnya. 1, 2. Ya. Ada musuh di depan. Siap. Ada musuh di sebelah kanan. Siap. Musuh di sebelah kiri. Siap. Ada musuh di belakang. Siap. Baik. Sekarang tantangannya pejamkan mata, balik kanan. Pejamkan mata, balik kanan. Sekolah ini saya dirikan, memang dedikasi pertama adalah untuk pendidikan anak-anak kami, anak-anak saya terutama, karena saya ingin proses pendidikan buat anak saya itu betul-betul terpantau dan terjamin kualitasnya. Kami tidak ingin sekolah anak-anak kami sekolah yang main-main, meskipun konsep belajarnya seperti bermain. Ini menjadikan sebuah pembelajaran bahwa tidak semua pendidikan itu harus kemudian titipkan di sekolah, tetapi sekolah itulah yang harus kita desain bagaimana dia bisa menjadikan anak kita sesuatu yang lebih dari yang kita inginkan. Nah, dengan konsep ini saya melihat banyak kelebihan-kelebihan dan keunggulannya. Berbeda dengan sekolah-sekolah konvensional yang ada, yang hanya berdiri atau duduk di sebuah ruangan tertutup, dipandu oleh seorang guru membaca buku, tetapi anak lebih kita arahkan berobservasi atau mengobservasi sesuatu itu dengan sesuatu yang mereka alami langsung. Nah, di Cilacap model yang begini belum ada. Tetapi kalau di Indonesia, jaringan sekolah alam Nusantara itu sudah tersebar di hampir semua provinsi. Hanya memang Cilacap menjadi bagian yang belum tersentuh dengan konsep ini. Sehingga saya selaku penggagas dan pendiri di sekolah alam Cilacap ini merasa anak saya butuh pendidikan, dan Cilacap belum ada konsep seperti ini, sehingga saya mendirikannya sekitar 1 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2015. Kami memulai mengubah sebuah kebun yang mungkin tidak berguna atau tidak bermanfaat, tetapi sekarang kita ubah landscape-nya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bahkan anak-anak kalau kesini ketagihan pengen kesini lagi. Ayah bunda, duduk. Bagus kan? Bagus. Harganya cuma 10 kak. Ya, berani? Berani. Nah, bertiga ya. Ini bertiga ya. Bertiga, oke? Bentar, yang lain tak. Ini 15 kak. Ya, jadi harusnya bayarnya 15 kak. Kalau boleh lebih, kalau bundanya bayar 20 kak, boleh nggak? Dikasih nggak? Ini nanti jualan sama ayah juga Ya ya. boleh, kan lebih dari 15 kak. Ya. Kalau ini harganya 5 kak. Ini juga Ya, dijual. Ayo nak. jualannya jangan sama bundanya, kan? Diri sama bunda yang lain. Udah laris jangan nangis. Udah laris. Kasihin ke bunda uangnya. Udah laris, Cari bunda. Ayo sana ya. Ayo sana tuh. Kasihin ke bunda. Ya.
Kita sama seperti mata pelajaran yang ada di SD biasa. Karena apa? Kita pakainya kurikulum dari Dignas yang paling utama. Kemudian kita tambahkan dengan kurikulum yang ada di sekolah alam. Nah, di sekolah alam itu kurikulumnya apa aja? Ada akhlaknya, kemudian bertani, berkebun, kemudian ada juga outbound, dan juga ada juga kewirausahaan. Jadi dari situ kita proses pembelajarannya itu kita menggunakan metode atau metode pembelajaran yang tematik. Jadi pembelajaran itu nggak kita satu sekat, kita belajar matematika, kemudian kita belajar bahasa Indonesia di dalam satu kelas, tapi kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Misalkan kita mau belajar tentang jenis-jenis hewan atau jenis-jenis tumbuhan, atau enggak kita mau belajar tentang struktur tumbuhan, kita bisa langsung lihat, yuk monggo kita lihat pohon matahari, bunga matahari gitu kan. Anak melihat sendiri bunga matahari itu apa, kemudian tugas dari fasilitator ini nanti mengarahkan. Nanti setelah selesai, ini tadi kalian lihat apa? Lihat bunga, lihat daun, lihat akarnya, ada akarnya gitu kan. Nah, ternyata itu adalah jenis apa? Itu adalah struktur dari tumbuhan seperti itu. Jadi pembelajaran kita secara tematik. Nih, makanya pakai daun apa ini namanya? Daun apa? Daun singkong. Singkong. Tuh. Kambing. Tuh. Kacang ini rumahnya di sini. Iya. Kambing berkaki berapa? 4. Dia termasuk ikan apa mamalia? Mamalia. Bukan ikan. Bukan ikan. Oh, bukan. Kambing itu beranak apa bertelur ya? Beranak. Oh, bertelur lah kayaknya. Beranak. Oh, beranak. Ayam baru bertelur. Oh, ayam baru bertelur. Ya, pinter ya. Ayo. Berani. Ya, nanti orang tuanya jagain. Wah, udah jadi. Nah, baik. Terus, ya, terus. Duduk awal. Sini, coba. Ayo ke bawah, ayo. Awas, awas nyetrum, harus ke bawah. Yang mau pakai helm siapa, Naya? Di sekolah alam kita punya namanya core value ya. Di situ ada akhlak dan leadership. Jadi anak betul-betul fondasinya kita bekali dengan akhlakul karimah dan kemampuan menjadi seorang leader.
Karena basic Al-Quran dan Sunnah itu bukan hanya sebagai sebuah teori semata, tetapi harus betul-betul menjadi bagian keseharian anak-anak kita. Maka akhlak dan leadership itu menjadi bagian yang pertama. Kemudian ada juga bakat dan life skill. Di sini kita mencoba men-searching dan mengobservasi bakat anak-anak kita. Karena bisa jadi setiap anak bakatnya punya bakat yang berbeda. Dan tentu saja bakat ini harus dikombinasikan dengan life skill. Sehingga kemampuan dasar mereka, meskipun tidak harus mencapai perguruan tinggi atau belum sempat mencapai itu, mereka punya kemampuan dasar yaitu life skill. Samping itu juga ada akademika. Nah, disinilah kita mengembangkan konsep berpikir mereka secara alami tetapi sesuatu yang ilmiah. Kemudian ada juga tentang entrepreneur dan kreativitas. Karena sekurang-kurangnya setiap kita sebenarnya mampu untuk menjual sesuatu, menciptakan peluang, hanya karena sesuatu itu tidak didasari dengan basic akhlak yang kuat, kemudian merasa tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi, itulah yang menyebabkan kita jadi ragu untuk melangkah. Nah, dari beberapa core value itulah yang menjadi pedoman dari setiap sekolah alam yang ada, termasuk sekolah alam Cilacap, menjadi patokan mereka mengembangkan metode dan kurikulum yang ada. Harapannya sekolah ini bisa diterima dengan baik dan bukan menjadi pesaing tetapi justru menjadi pelengkap dari sistem pendidikan kita, karena sesungguhnya kita sedang berlomba-lomba mencari sistem pendidikan yang baik dan pas untuk anak-anak kita, bukan saling membanggakan dari keunggulan masing-masing. Tentu setiap sekolah punya keunggulan, tapi harapan kami Sekolah Alam Cilacap menjadi salah satu bagian yang menyempurnakan ikhtiar setiap orang tua untuk menjadikan anaknya khalifah fil ard, Abdullah, dan juga menjadikan alam ini sebagai rahmatan lil alamin buat semesta. Dapat anak.